Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan saya dari kelompok Sejarah 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan membahas materi di bab 3 ini, yaitu mengenai sistem dan struktur politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yakni pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Saya, Rita Solea, selaku moderator akan menyebutkan satu persatu anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada Elsa Nur Ilahi, yang kedua ada Para Paujia, yang ketiga ada Muhammad Randi Ilham, dan yang keempat ada saya, Rita Soleha, yang kelima Sabrina Mailina Indratno, dan yang keenam ada Susi Febrilyani. Baik, untuk mempercepat pembahasan, maka langsung saja kita mulai untuk membacakan materinya. Mohon untuk disimak ya. Menuju demokrasi terpimpin. Di awal kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Tidak hanya kehidupan dan perekonomian yang sulit, situasi politik pun sangat bergejolak karena mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis di daerah-daerah. Dengan kondisi negara yang belum stabil tersebut, di mana ini dinilai bisa mempengaruhi situasi keamanan nasional, maka pemerintah Orde Lama mulai menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Mengapa Indonesia perlu mengganti dari sistem liberal ke demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Di samping itu, Dewan Konstituan juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dimulailah era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Dekret Presiden juga membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pasalnya, yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak Presiden dalam rangka menetapkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi pemicu terjadi kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, Presiden akan memiliki kekuasaan tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer ini untuk menarik perhatian serta dukungan partai politik. Kekuatan politik lainnya yaitu PKI dengan menggunakan sistem menempel agar mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Sayangnya, perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. B. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958. Mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya dalam dinamika politik dari masa demokrasi yang terpimpin. Menguatnya pengaruh TNI AD
membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution. Dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Sakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan DNA Aidit bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis, munafik, dan kaum reaksinorlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipul dalam dinamika politik dari masa demokrasi yang terpimpin. Apa yang diungkapkan Aidit ini merupakan suatu upaya memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Trikora. Isi Trikora atau Tri Komandan Rakyat merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan Irian Barat Papua dari Belanda. Soekarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Masalah Papua Barat ini bermula dari konferensi meja bundar KBM di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat. Baik Indonesia maupun Belanda merasa lebih atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu. Lantaran tidak tercapai titik temu, tulis Amarula Octavian dalam Militer dan Globalisasi 2012. KBM memutuskan bahwa masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan, namun hingga 12 tahun berselang persoalan belum juga terbahas lagi. Latar belakang Trikora dan tokohnya. Belanda ternyata ingin menjadi Papua Barat sebagai negara boneka. Patrick menatasi dalam sejarah pidato Trikora dan ambisi Soekarno kuasa Papua. Terungkap bahwa pada Februari 1961 Belanda mulai membentuk parlemen, lalu pada 19 Oktober 1961 dibentuk Komite Nasional Papua. Kekuatan militer pada Papua juga turut dibangun. Departemen Penerangan RI merilis buku Irian Barat Daerah Kita 1962 yang di dalamnya terdapat bukti bahwa Belanda pernah melakukan pameran Belanda Valgermaton yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960. Melihat hal ini, Soekarno dan para penjabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Pada 6 Maret 1961 dibentuk Korps Tentara Koras 1 sebagai Panglima Komando adalah Mayor Jenderal Soeharto. Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan dalam Cadangan Umum Angkatan Darat Deja 2 hingga menjadi Komando Dejagan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Tanggal 11 Desember 1961 pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional Departemen. Menurut buku sejarah TNI AD 1945-1973, peranan TNI AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1979
3 hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidato yang diserukan di Yogyakarta. Isi Trikora dan tujuannya: manggil Martowidjojo melalui buku kesaksian tentang Bung Karno 1999-322, menggambarkan situasi ketika Bung Karno berpidato pada 19 Desember 1961 itu. Rapat raksasa ini dikunjungi ratusan ribu rakyat dari daerah Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta, sehingga alun-alun utara di Yogyakarta menjadi lautan manusia. Pagi hari pukul 9 WIB, Soekarno menyampaikan tujuan Trikora untuk mengagalkan pembentukan negara boneka oleh Belanda di Papua Barat. Bung Karno juga menegaskan bahwa bendera merah putih harus berkibar di Irian Barat serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda. Adapun isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut. 1. Gagalkan negara boneka Papua. 2. Kibarkan bendera sangkaka merah putih di Papua. 3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Tujuan kesatuan ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Akhir operasi Trikora. Dalam melancarkan aksi Trikora, salah satu yang dikenal adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961. Menurut Ahmad Taufiqur-Rahman, dalam kepemimpinan maritim 2019, kapal NKRI Irian 201 dilengkapi sebagai fasilitas tempur seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh. Buku Laksamana Ken Menjaga Laut Indonesia 2014 yang disusun oleh Bernard Ken Sondag dan kawan-kawan menjelaskan, ketika itu Indonesia setidaknya punya 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu teranjau. Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta mendepankan jalan diplomasi untuk mengambil alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi penengah dan menyediakan tempat netral untuk membicarakan masalah tersebut. Indonesia dan Belanda, atas kedesakan Amerika Serikat, bertemu kembali di satu meja pada 15 Agustus 1962. Delegasi Republik Indonesia dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Rooijen, diplomat Amerika Serikat. Elwood Brunske bertindak sebagai penengah. Dikutip dari Constructing Papua Nationalist 2005, karya Richard Sauvel, inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selama proses pengalihan, wilayah Papua Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA. Hingga akhirnya tanggal 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. D. Konfrontasi Malaysia, Dwi Kora. Operasi Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat adalah komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon atas rencana pembentukan Federasi Malaysia.
Pada 1960-an, Federasi Malaya ingin menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sarawak, Malaysia, dan Sabah ke dalam wilayahnya, yang didukung oleh Inggris. Karena hal itu bertentangan dengan persetujuan Manila, Presiden Soekarno mengeluarkan Operasi Dwi Kora dengan tujuan menggagalkan rencana berdirinya Federasi Malaysia. Latar belakang: pada 1961, Inggris yang masih memiliki koloni di Kalimantan Utara berusaha untuk menggabungkan jajahannya itu dengan membentuk Federasi Malaysia. Hal ini mendapat tentangan keras dari Presiden Soekarno karena menganggap Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris yang ingin menambah kontrolnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menganggap keinginan itu telah melanggar perjanjian Manila. Begitu pula dengan Filipina yang menilai bahwa Sabah secara historis dari yuridis adalah milik Sultan Hulu. Permasalahan ini kemudian menimbulkan sengketa antara Indonesia dan Filipina dengan Federasi Malaysia. Pada tahun 1963, PBB turun tangan dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di tanah sengketa guna memastikan kehendak rakyat. Namun, sebelum tim PBB mengumumkan hasil penyelidikan, pada 16 September 1963, Federasi Malaysia bersama-sama dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Hal itu semakin menambah ketegangan di antara dua pihak, dan Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Buntut dari kejadian itu terjadi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur karena Presiden Soekarno yang ingin melancarkan konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno pun semakin murka, karena dalam demonstrasi itu juga dilakukan aksi menghina lambang negara Indonesia. Setelah memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia pada awal Mei 1964, Presiden Soekarno dalam sebuah rapat raksasa mengumumkan Perintah Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Petinggi Ketahanan Revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Selanjutnya, konfrontasi. Presiden Soekarno menekankan bahwa Operasi Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk melawan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Pada tahun 1964, pasukan tidak resmi Indonesia mulai melakukan serangan di wilayah Semenanjung Malaya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Republik Indonesia membentuk komando siaga yang bertugas untuk mengordinasikan kegiatan Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga yang dipimpin oleh Laksana Udara Omar Dhani sebagai panglimanya. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu yang pertama Komando Tempur 1 atau Kopurtu, berkedudukan di Sumatera dan terdiri dari 12 batalion TNI Angkatan Darat dengan target Semenanjung Malaya di bawah pimpinan Brigjen Kemal Idris. Yang kedua Komando Tempur 2 atau Kopurda, berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD yang dipimpin oleh Brigjen Suparjo. Yang ketiga Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut dan juga KKO yang beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di sisi lain, Tentara Laut di Raja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia, yang misinya adalah mencegah masuknya pasukan Indonesia. Meski berkonfrontasi dengan Malaysia di lapangan, pasukan Indonesia sebenarnya bertempur dengan pasukan Inggris dan Australia. Pada Agustus tahun 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Langkah ini disusul pasukan terjun payung mendarat di Labis, Johor pada 2 September. Kemudian pada 29 Oktober, puluhan tentara mendarat di perbatasan Johor Malaka untuk menumpas pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia. Akhir konfrontasi. Menjelang akhir 1965, terjadi gerakan 30 September atau G30S PKI yang membuat kekacauan di Indonesia. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno sementara diambil alih oleh Jenderal Soeharto. Karena kekacauan G30S PKI, konfrontasi dengan Malaysia mereda. Setelah itu, pada tahun 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir pada Juni 1966 yang kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada 11 Agustus. Kesimpulan, untuk merencanakan pembangunan ekonomi,
Pada tahun 1954 dibentuk undang-undang mengenai pembentukan Dewan Perancangan Nasional. Tugasnya adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia melakukan kredit luar negeri dan melakukan kerjasama perdagangan dengan Cina yang memberikan keuntungan materi dan politik. Setelah terbentuknya kabinet pada 22 Juli 1059, Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diketahui oleh Presiden dengan Perpres nomor 3 tahun 1959 dengan 45 orang anggota yang terdiri dari 12 wakil golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya, dan 1 orang wakil ketua. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintahan. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Para anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 pada upacara peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1959. Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang bersejarah yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban Presiden atas Dekret 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan sistem demokrasi terpimpin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.